Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Sunan Al-Farizi pada channel YouTube Ini Bukuku. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mereview kembali buku. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar video ini menjadi lebih bermanfaat. 21 nasihat untuk hati yang tertipu. Buku ini disusun oleh saya pribadi pada tahun 2023, diterbitkan pada sekitar akhir tahun yang lalu, sekitar 1 tahun yang lalu kurang lebih terbitkan. Tujuan menulis buku ini ialah judulnya 21 nasihat untuk hati yang tertipu. Karena hati kita kadang sering tertipu dengan pendapat kita pribadi, persepsi kita pribadi, apa yang dikatakan oleh hati kita pribadi, tanpa mempertimbangkan apa yang terjadi di kemudian hari ataupun apa yang orang lain katakan. Dan kita merasa diri kita sudah paling benar. Maka disinilah sebuah perenungan untuk mencari kesalahan diri. Itu judul kakinya, sebuah perenungan dalam mencari kesalahan diri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview salah satu daripada bab di buku ini yang berjudul Tuhan, Mengapa Aku Kehilangan. Teman-teman pernah merasakan kehilangan? Baik itu kehilangan teman, sahabat, kekasih, ataupun keluarga yang merasa kita anggap itu berharga sekali dalam hidup. Orang yang pernah merasakan kehilangan pasti akan memahami bagaimana sakitnya kehilangan itu. Dan hanya orang yang pernah merasakanlah yang mampu menceritakan. Kita kadang seringkali menilai orang itu lebay ya. Kenapa dia berlebihan sekali ketika kehilangan seperti itu. Dia hanya belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kehilangan itu. Meskipun memang kita harus berusaha sebagai orang yang kehilangan, berusaha memanage semaksimal mungkin perasaan kita. Akan tetapi yang kita sebagai orang yang di luar melihat orang yang kehilangan, kita tidak berhak menilai orang itu berlebihan, lebay, karena kita tidak tahu apa yang dia rasakan. Maka kalau kita tidak mengetahui, jangan sampai Allah buat kita mencicipi rasa seperti itu, baru kita sadar, oh ini yang dirasakan si Anu dulu, makanya sesakit ini rasanya. Seperti itu. Maka ego manusia sudah menjadi barang tertawaan ketika melihat orang yang kehilangan sesuatu. Sedangkan yang melihat orang kehilangan menganggap itu urusan remeh. Ya, seperti yang saya katakan tadi lah ya. Karena memang rasa bukanlah sebuah teori. Kehilangan itu, perasaan yang kehilangan itu adalah sebuah rasa, bukan sebuah teori. Maka sekalipun kita tidak merasakan luka, paling tidak tindakan kita ialah menghargai luka orang lain. Bukan suatu teori yang bisa dipelajari. Gimana rasanya stroberi? Rasanya seperti ini, kurang lebih seperti ini, kurang lebih seperti ini. Rasanya agak-agak manis sedikit, agak kecut sedikit. Susah membayangkan, gak akan kerasa. Tapi gimana caranya? Beri dia stroberi, biarkan stroberi itu yang memberikannya rasa yang sebenarnya. Seperti itu. Maka rasa itu bukan teori. Jadi meskipun kita udah mempelajari teori kehilangan dan sebagainya, tapi kalau kita belum merasakan kehilangan, paling tidak kita jangan menilai seseorang itu lebay ketika kehilangan. Karena kita belum pernah merasakannya. Kecuali kalau kita mungkin pernah merasakannya juga, boleh-boleh saja kita berpendapat. Tapi yang namanya kehilangan memang semuanya luka sebenarnya. Di balik itu, Allah juga memberikan kita pesan yang tersirat pada peristiwa kehilangan, yakni tersingkaplah miniatur dunia yang fana, bahwa segala sesuatu selagi itu merupakan barang dunia pasti akan binasa, hancur, binasa, hilang, apapun yang berbau dunia. Maka terngiang di hati penulis ketika melihat orang yang ditinggal oleh ibunya saat itu menangis di pintu kubur. Suara ustaz yang mengiringi prosesi pemakaman dengan lantunan tahlil, La ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tapi kalau kita rasakan lagi, kita bisa saja memaknakan La ilaha illallah seperti ini. Seakan-akan Allah
memberikan kita peringatan pada peristiwa kematian dan diiringi tahlil itu, bahwa pada peristiwa itu Allah berkata, lihatlah yang kau anggap hebat, yang kau paling sayang, mati. La ilaha, tiada semuanya, illallah, tidak ada suatu apapun kecuali Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semua akan binasa kecuali Allah. Maka hanya akulah kekal abadi, illallah, hanya akulah. Seolah-olah itu yang saya rasakan ketika mendengar seorang yang meninggal dan diiringi oleh tahlil itu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ar-Rahman, semua yang ada di bumi akan hancur dan binasa. Yang kekal hanyalah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka saat kita kehilangan sesuatu, baik itu seorang ataupun barang, selama ini melekat di dalam hati kita, itulah jalan Allah untuk menemukanmu dengan Allah. Itulah jalan untuk menemukan Allah. Asal kita mau mengambil hikmah. Kenapa kehilangan itu sakit? Karena begini, hati yang harusnya tempat nama Allah itu, kita sudah terlalu dalam menancapkan sesuatu selain Allah. Padahal kita sudah tahu, sewaktu-waktu kalau Allah cabut, terserah Allah. Allah yang punya. Akhirnya dicabutlah sama Allah. Sakit, wajar. Karena seperti mencabut duri dari kaki, kalau sudah terlalu dalam, ya sakit. Tapi apakah sakitnya itu akan membuat kita celaka? Tidak. Sakitnya itu justru akan menghindarkan kita dari infeksi. Ketika ia sudah keluar, maka kaki kita akan terbebas dari duri yang berbahaya, maka dia akan segera sembuh. Begitupun juga dengan hati yang mungkin sudah terlalu lama melekat duniawi, Allah cabut. Untuk apa? Untuk Allah sembuhkan hati kita dari segala kemelekatan. Asal kita mau ambil hikmahnya saja. Akan tetapi hati yang telah lama tertusuk duri dunia, maka kehilangan itu sakit. Laksana mencabut duri dari kaki yang sudah tersusuk. Tetapi itulah yang menyembuhkan. Allah hilangkan satu persatu tempat hati bergantung selama ini, agar kita mampu merasakan bahwa kita tidak ada daya upaya tanpa pertolongan Allah. Semua akan pergi dan tidak mampu kita cegah. Hanya orang yang hatinya sibuk dengan Allah lah yang tidak akan kehilangan, karena hatinya terpaut kepada yang maha kekal dan abadi. Memang yang tidak akan pernah hilang bila kita simpan di hati hanyalah Allah, nama Allah. Kalau semua yang berkaitan dengan dunia pasti akan hancur dan binasa dan akan hilang. Oke, itulah singkat daripada nasihat kepada hati yang terkadang tertipu dan menyalahkan Allah ketika kita kehilangan. Marilah kita sama-sama mengambil hikmah. Oke, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.